Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Alhamdulillah, kita sudah berada dalam pelukan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Mari kita programkan amal-amal soleh kita supaya kita bisa menggapai keberkahan Ramadan, sehingga kita menjadi orang yang takwa. Beberapa hal yang harus kita lakukan supaya kita menggapai keberkahan Ramadan. Yang pertama adalah perbanyak sholat. Kita perbanyak sholat sunnah. Di bulan ini sholat sunnah bernilai sholat wajib, dan sholat wajib bernilai sama dengan minimal 70 kali sholat wajib di bulan yang lain. Rasulullah bersabda, siapa yang sholat dalam satu hari satu malam 12 rakaat selain sholat wajib, maka dia dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedua, jangan sia-siakan waktu malam. Lakukan qiyamul lail. Insyaallah dalam bulan Ramadan kita lakukan qiyamul lail. Qiyamul lail adalah madrasah yang agung dari madrasah pembinaan diri. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang ikhlas. Maka marilah kita paksakan diri kita, berusaha untuk senantiasa melakukan qiyamul lail ini. Khususnya dalam bulan Ramadan kita lakukan salat tarawih, ya, insyaallah. Dengan salat tarawih ini kita sudah melaksanakan atau memperbanyak salat, dan juga kita lakukan qiyamul lail, salat tahajud. Rasulullah bersabda, wahai orang-orang yang beriman, bangunlah. Ada banyak suara yang tidak ditolak di malam ini. Tidak ada yang bangun malam kecuali yang memiliki tekad dan kesungguhan. Karena itu tidak ada yang tersisa dari kelezatan dunia kecuali tiga hal, yaitu zikrullah, qiyamul lail, dan bertemu dengan ikhwan. Kemudian yang ketiga, basahi lidahmu dengan zikrullah. Zikrullah adalah indikator hidupnya hati. Zikrullah adalah peristirahatan bagi jiwa. Sesungguhnya, kata seorang tabi'in, di dunia ini ada surga. Orang yang belum memasuki surga dunia, ia tidak akan masuk ke dalam surga akhirat. Surga dunia itu adalah zikrullah. Karena itu marilah kita rajin berzikir. InsyaAllah dengan zikir hati kita akan menjadi tenang. Dengan zikir Allah akan mengampuni kita dan akan memperberat timbangan amal soleh kita. Dengan banyak zikir, InsyaAllah akan dinaungi oleh malaikat, berarti mendapat perlindungan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Dan insyaallah dengan berzikir, ketenangan hati kita akan tenang. Ketenangan hati dan kesenangan jiwa. Allah SWT berfirman, ketahuilah
bahwa dengan zikrullah itu akan menenangkan hati. Surat Ar-Ra'd 28. Yang berikutnya, jangan ragu keluarkan sedekah. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. As-sadaqatu syai'un ajibun. Diulang-ulang oleh Rasulullah. Sedekah itu ajaib. Sedekah itu ajaib. Sedekah itu ajaib. Di mana ajaibnya? Engkau keluarkan uangmu, tapi taziduhum fi amwalihim, bertambah hartamu. Engkau keluarkan hartamu, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Diterangkan dalam surah Al-Baqarah, masalul ladzina yunfiquna fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itulah insyaallah, jangan ragu keluarkan sedekah. Dengan sedekah itu tadi, kita akan diganti berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, jangan sia-siakan waktu. Bacalah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an adalah ibadah yang paling utama di bulan Ramadan. Bersungguh-sungguhlah menghatamkan Al-Qur'an lebih dari 1 kali di bulan Ramadan ini. Rasulullah bersabda, kalian tidak akan sampai pada puncak keimanan sampai tidak ada sesuatu yang lebih kamu cintai daripada Allah. Barang siapa yang mencintai Al-Quran, maka Allah akan mencintainya. Dan ingat, 1 huruf membaca Al-Quran nilainya 1 kebaikan. Kemudian yang berikutnya, taubat sekarang juga. Taubat adalah penyesalan atas perilaku perbuatan dosa. Karena itu bertaubatlah. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kamu semuanya wahai orang beriman, agar kamu mendapat kemenangan, yaitu surga. Yang berikutnya adalah iktikaf di masjid. Iktikaf adalah tinggal di masjid untuk beribadah, untuk membaca Al-Quran, untuk istighfar, untuk zikir, dan meninggalkan urusan dunia dan kesibukan. Seorang yang iktikaf tidak akan keluar dari masjid kecuali karena darurat. Kemudian ridho atas segala ketetapan Allah. Orang yang paling gembira di dunia adalah orang yang paling ridho dengan ketetapan Allah. Dan keridhaan Allah adalah tingkatan yang paling tinggi dari sifat sabar. Kemudian yang berikutnya, lapang dada dan mudah memaafkan orang lain. Di dalam surat Al-Imran disebutkan, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan amarah, saling memaafkan. Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Nabi Rasulullah bersabda, siapa yang mampu menahan amarah padahal ia bisa melampiaskan kemarahannya, Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di depan kepala para makhluk dan memberinya kebebasan untuk memilih bidadari mana yang dia ingini. Insya Allah. Bahagiakan orang tua. Alhamdulillah, bagi bapak ibu yang masih memiliki orang tua, bahagiakanlah orang tua. Bagaimana caranya? Ya, bantulah mereka. Janganlah sia-siakan kedua orang tua kita. Rasulullah bersabda, rugi dan bangkrutlah orang yang bertemu dengan kedua orang tuanya saat mereka sudah tua, salah satunya atau keduanya, tapi keadaan itu tidak bisa menyebabkannya dia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Yang berikutnya adalah, mari kita serius meraih malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ibadah pada malam Lailatul Qadar Allah menilai seperti beribadah dalam 1000 bulan. Karena itu, marilah kita bangun di waktu malam untuk meraih malam Lailatul Qadar. Rasulullah bersabda, barang siapa yang bangun di waktu malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan pengharapan,
maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis riwayat Bukhari. Keuntungannya insya Allah ampunan semua dosa yang telah lalu, kita bisa memperoleh apa yang kita inginkan berupa rezeki, keluarga yang soleh-solehah, dan insya Allah kita terbebas dari api neraka karena malam ini. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menggapai keberkahan Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.